Kita coba bahas tentang yang viral ini, tentang ini ya, penjual es teh di pengajian. Tapi saya nggak mau cuma bahas soalan kejadian itu aja, karena saya berpikir ada sesuatu yang lebih dalam yang lebih perlu kita bahas ketimbang cuma membahas tentang peristiwanya aja. Dan itulah kenapa saya mau buat video ini, karena saya nggak mau video ini cuma ditonton oleh orang ketika cuma kasus ini aja, tapi ini berkaitan dengan sikap mental seseorang ketika mereka menghadapi satu peristiwa atau dalam memandang satu peristiwa. Oke, pertama-tama bagi saya secara pribadi sangat tidak etis dalam satu forum misalnya, lantas kita itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas dengan cara pengucapan yang juga menyinggung orang. Itu adalah sesuatu yang secara etis jelas sesuatu yang tidak tepat ya. Jadi menggunakan kata-kata misalnya goblok atau kata-kata tolol atau kata-kata bodoh dan seterusnya di dalam forum yang ditujukan pada seseorang yang spesifik, itu menurut saya tidak etis. Apalagi tadi judulnya adalah kajian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya pengen bahas tentang masalah sebelum kejadian ini. Nah, ini adalah masalah pasnya yang coba untuk kita bahas dan kita coba untuk lebih in depth mengerti tentang kenapa ini bisa terjadi. Jadi gini ya, kalau saya nggak salah baca, saya membaca bahwasanya dalam kasus ini Gus Miftah itu dalam pengajian-pengajian yang lain dia juga sering memborong dagangan-dagangan orang. Jadi kenapa ada bapak-bapak datang lalu kemudian dia berharap agar dagangannya laris di situ. Nah, ini adalah satu sikap mental yang dibentuk oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Misal, ketika Gus Miftah melariskan dagangan orang, beliin misalnya minuman untuk orang-orang yang ada di pengajiannya, dan saya lihat juga itu banyak terjadi di tempat-tempat yang lain oleh ustadz-ustadz yang lain juga. Maka wajar ketika ada orang yang datang bawa dagangannya, dia berharap dilariskan. Dan menurut saya ini adalah sesuatu sikap mental yang juga kurang tepat. Nah, akhirnya muncul apa? Muncul pandangan orang bahwasanya aku tuh wajar dibantu, aku tuh harus dibantu. Nah, menurut saya ini mungkin mental yang nggak tepat. Kejadian pada konten-konten creator semacam ini bukan cuma satu atau dua orang, adalah orang-orang datang ke dia untuk minta bantuan, kan gitu. Nah, itu adalah yang kedua. Kenapa ini bisa terjadi? Yang saya khawatirkan, contoh ya, ketika dalam kasus ini terjadi, orang-orang rame-rame nyari bapaknya, pengen bantu bapaknya, pengen kemudian memberikan bapaknya. Tapi bisa nggak sih kita berpikir bahwa hal ini justru akan menjadikan sesuatu yang lebih parah di esok harinya? Seolah-olah misalnya bahwa setiap orang harus dibantu. Nanti orang-orang akan bilang, kalau bapak-bapak tadi yang menjual es teh tadi dibantu oleh kalian mau untuk umrohkan misalnya, kalian mau untuk bantu dia misalnya, atau kalian mau untuk apa misalnya, lalu kenapa saya nggak dibantu? Padahal saya lebih susah daripada bapak-bapak tadi. Ada orang-orang nanti berpikiran demikian. Yang saya khawatirkan adalah nanti mental orang itu tidak punya mental usaha atau tidak punya mental untuk berusaha keras untuk mencapai sesuatu. Idealnya sih kita ngelihat orang sebelum dia minta bantuan kita sudah bantu karena kita tahu mereka sulit. Idealnya seperti itu tadi. Tapi saya nggak pengen mental minta-minta ini juga, atau mental untuk berharap dikasihani orang, atau mental dia menunggu untuk dibantu sama orang. Saya juga nggak pengen mental ini ada di antara kaum muslimin, karena ini berbahaya juga. Sehingga nanti yang saya khawatirkan ada orang-orang yang ketika dia datang ke ustadz, dia merasa bahwa ustadz itu wajib untuk bantu dia. Gitu maksudnya, kamu kan orang baik, kenapa kamu nggak bantu aku? Ini yang ketiga, teman-teman sekalian, efek daripada kejadian ini. Efek daripada kejadian ini, orang bilang, nah itulah kenapa orang-orang tuh harusnya tidak dibodohi oleh agama. Saya bilang bukan dibodohi oleh agama. Agama itu sudah saya sampaikan dalam banyak sekali kesempatan, agama itu mencerdaskan. Agama itu mencerdaskan orang. Dan salah satu kemudian kualifikasi untuk orang beragama itu harus mikir. Ketika mereka mikir dikit aja, maka agama itu cocok bagi mereka dan agama akan mencerdaskan mereka. Jadi agama itu tidak pernah membodohi orang. Yang membodohi orang itu manusia. Ingat bahwa agama tidak pernah membodohi orang. Yang membodohi orang itu adalah manusia. Manusia bisa membodohi orang, tapi agama nggak mungkin membodohi orang. Karena agama itu mencerdaskan. Lalu terus bagaimana kemudian kita menyikapi? Jadi gini ya, cobalah berpikir untuk konstruktif.
Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, ya udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat, kita nggak perlu untuk apa ya, semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kita, kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka, atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Nah, jadi kira-kira itu aja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.